Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kali ini kita belajar tema 2, selalu berhemat energi. Nah, kali ini kita masuk subtema 3, energi alternatif di pembelajaran 1. Sekarang kalian buka bukunya halaman 96. Oke, halaman 96 sudah dibuka. Oke, simak baik-baik penjelasan Bu Intan pembelajaran 1 subtema 3 energi alternatif. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Nah, kita simak yuk. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Nah, jadi kalau sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu memiliki ketersediaan terbatas dan pasti akan habis. Ya, dia tidak dapat diperbaharui. Oke. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Ya. Nah, ini adalah contoh dari sumber energi alternatif. Ya, atau sumber energi lain. Oke. Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Bacalah teks berikut, diskusikan dengan temanmu. Buatlah layang-layang untuk kamu bermain. Ya. Jadi kita akan mencoba membuat layang-layang. Nah, ini caranya. Bagaimana membuat layang-layang? Bahan yang dibutuhkan: kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm, bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 80 cm, bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm, benang wol, gunting, dan lem. Nah, cara membuatnya: letakkan bambu menyilang, ikat bambu dengan menggunakan benang. Nah, seperti ini. Nah, ikat keempat ujung bambu dengan benang, letakkan ikat bambu di atas kertas koran. Jiplak, tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Gunting kertas koran tepat di atas garis. Rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Nah, buat hiasannya ada ekornya ya. Kemudian buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, ini cara-cara membuat layang-layang. Jadi kalau kamu bisa membuat, kamu tidak usah perlu membeli untuk bermain layang-layang. Nah, layang-layangmu bisa terbang di langit. Sumber energi angin membantu layang-layangmu melayang. Ya, jadi layang-layang itu menggunakan sumber energi angin. Ya, oke, kita lanjut halaman 98. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Oke, sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Nah, sekarang coba kamu tandai di bukunya. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Nah, kamu tandai seperti ini ya, boleh dengan spidol atau stabilo. Nah, sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil
seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Oke. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Nah, contoh sumber energi alternatif yaitu matahari. Yang pertama, matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Yang kedua, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu, layar, dan kincir angin tradisional. Yang ketiga, air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Keempat, ada panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Yang kelima, gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Keenam, bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, jadi ada 6 energi alternatif, yaitu matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Nah, sekarang coba kamu buat peta pikiran tentang energi alternatif. Ceritakan hasilnya. Nah, ini kita tulis petanya energi alternatif. Nah, ini energi alternatif. Oke. Ada apa aja tadi energi alternatif? Nanti kamu jelaskan ya. Matahari. Matahari. Nah, kamu jelaskan di bawahnya matahari itu apa. Ya, kemudian ada angin. Kamu jelaskan juga angin itu apa. Kemudian ada air. Jelaskan juga air itu apa. Ya, kemudian ada panas bumi. Panas bumi. Nah, dijelaskan itu apa. Kemudian gelombang air laut. Gelombang air laut.
Kemudian ada bahan bakar bio. Ada bahan bakar bio. Nanti kamu jelaskan ini dari 6 ini apa penjelasannya ya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Nah, kita baca. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Ya. Nah, jadi minyak jarak masuk sumber daya alam sebagai sumber energi alternatif. Kita baca ya. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi, sehingga biaya investasinya terbilang murah. Oke. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijit, ya. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen, dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak tentunya, membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik. Pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat memuat manfaat kegiatan ekonomi yang dilakukan, dampak pemanfaatan yang berlebihan serta solusinya. Nah, dari bacaan ini kita mengetahui apa manfaat minyak jarak atau tanaman jarak, ya. Nah, sekarang dari tulisan ini kamu tuliskan di kotak ini manfaat dari tanaman jarak atau minyak jarak. Nah, kemudian kegiatan ekonomi apa yang dilakukan? Nah, ini kan ada ya, memberikan kesempatan baik dalam bidang pekerjaan. Nah, berdasarkan cerita ini kamu tulis ya. Apa manfaat dari tanaman jarak atau minyak jarak? Oke. Sekarang kita masuk halaman 101, selesai pembelajaran hari ini. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini yaitu energi alternatif, sumber energi alternatif. Nah, sikap apa yang kalian perlukan saat melakukan kegiatan-kegiatan hari ini? Sikap apa yang kalian lakukan atas pembelajaran hari ini? Yaitu hal lain apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Nah, apakah kamu ingin mengetahui lebih lanjut tentang sumber daya alam lain yang bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif? Atau kamu ingin lebih lanjut mengetahui sumber energi alternatif yang lain? Oke. Sekarang mainkan layang-layangmu dengan teman-teman di sekitar lingkungan rumahmu. Sampaikan pengalamanmu di kelas. Nah, kalau yang bisa membuat layang-layangnya coba dipraktikkan bermain layang-layangnya dengan temanmu di rumah. Ya. Oke. Bu Intan akhiri pembelajaran hari ini. Nah, jika kalian mempunyai bahan-bahannya boleh dipraktekkan langsung membuat layang-layangnya.
ya jika ada bahan-bahannya di rumah. Ya, jadi kamu bisa mengetahui sumber energi angin yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan layang-layangnya. Oke, semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Bu Intan akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.